Kisah di balik penciptaan Maserati MC20 ini seperti anak remaja yang mulai beranjak dewasa. Ini adalah masa di mana Maserati nggak lagi bergantung pada Ferrari. Buat yang mungkin belum tahu ya, udah 2 dekade ini Maserati itu selalu mendapatkan pasokan mesin dari Ferrari. Ya karena waktu itu Ferrari adalah pesaing yang akhirnya justru sempat menjadi pemegang sahamnya Maserati di era akhir tahun 90-an. Tapi mulai di tahun 2022 ini, semuanya berubah. Ferrari sudah melepas Maserati dan Maserati mulai jadi lebih mandiri. Mereka membangun mesinnya sendiri dan menghasilkan Maserati Nettuno Engine. Dan inilah hasil karya mandiri dari Maserati. Maserati MC20. Desain eksterior dari MC20 ini bisa dibilang secara nggak langsung berkonsep less is more. Nggak banyak neko-neko. Di saat banyaknya supercar lain yang mengadopsi desain agresif dan kompleks, Maserati justru memberikan desain yang sederhana tapi manis. Ini ibarat membandingkan seorang selebritis yang cantik karena make up dengan seorang selebritis yang ya emang cantik bawaan lahir gitu. Yang nggak perlu make up pun tetap enak dipandang. Untuk siluetnya sendiri, MC20 masih ada kemiripan dengan kakaknya si MC12. Ya mungkin karena mereka sama-sama menyandang kode nama MC alias Maserati Corsa. Sebuah kode yang memberi sinyal kalau mobil ini juga dipersiapkan sebagai mobil balap milik Maserati. Nah balik lagi ke eksteriornya. Walaupun MC20 masih ada sedikit kemiripan dengan MC12, tapi tampangnya MC20 nggak seagresif kakaknya tersebut. Desain bagian depannya menyediakan fitur aero khas mobil mid-engine. Lubang grill yang ada di depan akan menyalurkan udara ke atas bonetnya dan diteruskan ke samping belakang untuk kemudian masuk ke air intake mesinnya. Desainnya sangat smooth dan enak dipandang. Mungkin desain kayak gini yang nanti bisa long lasting dan jadi calon future classic ya. Kalau dilihat dari samping frontal, mobil ini jadi kelihatan cukup kompak. Sekilas jadi kayak lagi lihat mobilnya Alfa Romeo yang Alfa Romeo 4C. Kalau dari samping kesannya MC20 juga cukup kalem gitu. Apalagi lubang air intake-nya itu cenderung ngumpet di balik lekukan garis fender belakangnya. Bukaan pintunya ala-ala supercar model butterfly. Nggak fungsional sih, tapi keren dan cocok buat pamer. Yang unik dari sisi sampingnya MC20 itu desain velgnya. Jadi mereka menggunakan logo tombak Trident Maserati menjadi spokes untuk velgnya. Alhasil kelihatannya jadi keren gitu bentuknya. Di belakangnya, wah ini sih lebih simpel lagi ya. Di atasnya ada penutup ruang mesin dengan semacam kaca plexiglass yang fleksibel. Dan di penutupnya ini desainer Maserati lagi-lagi memasukkan unsur tombak Trident mereka sebagai desain lubang pembuangan udara panas dari mesinnya. Di bagian tengahnya ada sepasang lampu pipih berbentuk segitiga yang masih mirip dengan line up Maserati Gran Turismo. Lebih pipih tapi masih kelihatan identitas keluarga Maseratinya. Di bagian bawahnya terdapat diffuser dengan 2 buah knalpot bulat yang untuk eksteriornya Maserati MC20 saya mau kasih talk emoji meter, emoji yang matanya ada heart-heartnya gitu. Karena pas lihat MC20 itu kayak lagi lihat wanita cantik yang saking cantiknya langsung bikin jatuh hati. Kesengsem gitu. Inilah fitur dari Maserati MC20 yang bikin dia jadi headline di media otomotif. Kayak yang tadi saya sempat singgung di awal video, si MC20 ini jadi semacam pembuktian untuk Maserati jadi automaker yang mandiri. Nggak lagi bergantung hidup dari Ferrari. Maserati membuat mesin berukuran 3000 cc V6 dengan twin turbo. Mesin yang mereka buat ini juga lumayan loh. Secara output tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 621 horsepower. Torsinya pun juga nggak tanggung-tanggung. MC20 punya figur torsi hingga lebih dari 700 Nm. Angka-angka tadi bisa membawa MC20 berakselerasi
dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik. Waktu 2,9 detik itu sebetulnya klaimnya Maserati sih. Tapi dari hasil tes media didapat waktu realnya sebesar 3,2 detik. Ya not bad lah, 3 detikan kecil pasti masih berasa ngacir kan. Gimana dengan driving experience-nya? Maserati MC20 punya 4 mode pengendaraan yang bisa diatur via dial di konsol tengahnya. Ketika kita set modenya di GT mode, semua terasa relax dan nyantai gitu. Nggak ada rasa hardcore yang intimidatif yang bikin mobilnya jadi liar. Buat cruising jarak jauh, mode GT-nya ini bisa diandalkan. Tapi semua berubah ketika modenya diubah ke Corsa. Karakter mobilnya berubah 180 derajat. Keseluruhan karakternya jadi lebih hidup, lebih energetik, kayak anak kecil yang kebanyakan makan gula yang manis-manis gitu. Performanya jadi lebih agresif. Di mode Corsa inilah label supercar-nya MC20 baru muncul dan bisa dirasakan. Secara umum, torsi di Maserati MC20 itu ya terasa narik ya maklum lah. Karena angka torsinya kan lebih dari 700 Nm, gede banget. Bahkan ada pendapat yang bilang karakter tarikan torsinya itu mirip dengan Ferrari 296 GTB. Ya bedanya cuma MC20 nggak pakai sistem hybrid gitu ya. Teknologi turbonya sebetulnya juga bukan yang terbaik, masih terasa sedikit lag, walaupun nggak mengurangi experience-nya secara keseluruhan. Bobot setir dan responnya tetap konstan di keempat modenya. Dia tetap ringan, tapi tetap akurat gitu. Secara bantingannya juga dia menyesuaikan dengan driving mode-nya. Bisa terasa lebih racing ketika di sport atau di Corsa, dan bisa nyantai ketika dialnya dipindah ke GT mode. Tapi untuk mesinnya, memang sepertinya Maserati agak terlambat ya. Terutama di era banyaknya supercar yang mulai adopsi sistem hybrid, mengkombinasikan internal combustion engine dengan motor listrik. Ya mungkin karena desain awal net to no engine ini dimulai pas tahun 2015 kali ya. Jadi pas waktu itu mereka mungkin belum kebayang kalau 7 tahun kemudian di tahun 2022 itu mesin hybrid jadi mainstream di banyak supercar. Nah gimana dengan tachometernya untuk mesin dan performanya? Saya mau kasih emoji tepuk tangan. Alasannya ya karena effortnya Maserati buat bangun mesin sendiri tanpa Ferrari, yang hasilnya ternyata dapat penilaian positif dari berbagai media, ya patutlah kita apresiasi dan dapat standing applause. Interior MC20 ya mungkin sebetulnya desainer Maserati mau membawa konsep simple, clean, elegan di bagian eksteriornya masuk ke dalam interiornya juga ya. Tapi kesan yang muncul justru kayak nggak sebanding dengan harga dan status mobilnya gitu. Tampilan interiornya MC20 justru lebih cocok untuk mobil kategori sports car. Clean dan simple sih, tapi kesannya juga sangat plain, datar aja gitu. Nggak spesial. Interiornya nggak banyak gimmick tombol-tombol, bahkan di konsol tengahnya cuma ada 2 tombol buat transmisi dan tuas power window. Ada konsol box kecil banget yang palingan cuma muat buat simpen dompet atau power bank lah. Cup holder juga cuma ada 1. Nah, menurut saya malah konsep clean dan simpelnya ini agak kebablasan di fitur ini nih. MC20 nggak punya klaster pengaturan AC. Jadi untuk atur AC harus masuk dan ganti menu di infotainment screen-nya. Pertama, distracting. Kedua, pas ngatur AC, semua tampilan maps dan medianya hilang dari pandangan. Walaupun begitu ya, fisik device untuk entertainment screen-nya cukup bagus sih. Kayak tablet PC premium yang mahal gitulah. Gimana dengan tachometer buat interiornya Maserati MC20? Saya mau kasih emoji orang lagi tepok jidat. Alasannya sih cukup jelas ya. Udah cukup tergambar dari impresi saya soal interiornya MC20 tadi. Interiornya terlalu plain untuk mobil dengan label supercar dengan harga yang premium.
Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang Maserati MC20. Sebuah mobil pembuktian oleh Maserati bahwa mereka bisa bikin mesin sendiri tanpa harus bergantung sama Ferrari. Gimana menurut kalian tentang MC20? Ganteng kan ya? Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.